Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Nur Hasbira bin Hadi Saleh dari Fakulti Usuluddin Aqidah dan Dakwah. Soalan agak sensitif sedikit tapi curious untuk jawabannya. Soalannya, apakah perbezaan dakwah Wahabi dan Ahlus Sunnah? Masa kini ada yang mengaku Ahlus Sunnah akan tetapi memegang pendapat Wahabi. Bolehkah Ustaz terangkan cara memisahkan antara dua ini? Dan apakah perbezaan antara pendapat Asy'ariyah dan Wahabiyah? Syukran Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti boleh dicari di YouTube yang panjangnya ada 2 jam. 2 jam saya bahaskan. Keywordnya UES, lalu kemudian UES takwil. Nanti dapat video yang panjang 2 jam. Pakai presentation juga. Itu saya kumpulkan imam-imam, ustadz-ustadz yang ada di Riau. Waktu kita bahaskan yang pertanyaan pelajar tadi, penuntut tadi. Kesimpulannya, khulasahnya, mereka tidak boleh berbeza dalam 3 hal. Yang pertama, dalam masalah bid'ah. Jadi ambil contoh masalah besarnya bid'ah. Kalau lebih khasnya lagi bid'ah yang kecil-kecil lah masalah. Ambil contoh tentang masalah maulid. Masalah maulid. Masalah maulid itu bagi mereka bid'ah. Maka siapa yang membuat maulid berarti dia mubtadi'. Kalau dia mubtadi' berarti dhallun, sesat. Kalau dia dhalalah berarti dia finnar. Sedangkan menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Al-Hawi lil Fatawi, beliau mengutip pendapat beberapa ulama. 1, kata Imam Al-Baihaqi, wa dzakkirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah mereka tentang hari-hari Allah. Makna bi ayyamillah bi ni'amillah. Ingatkanlah manusia ini tentang nikmat Allah. Nikmat Allah apakah yang paling besar? Nikmat yang paling besar adalah nikmat datangnya Nabi Muhammad SAW. Itulah maka orang membuat itu untuk mengenalkan Nabi Muhammad. Yang kedua, ketika tanggal 10 Muharram kita kan puasa. Kenapa kita puasa tanggal 10 Muharram? Karena 10 Muharram itu Allah menyelamatkan Nabi Musa menenggelamkan Fir'aun. Padahal peristiwa itu kan terjadi 3000 tahun yang lampau. Kenapa tahun 2024 ini kita masih puasa juga? Maka kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang diambil oleh Imam As-Suyuti, itu dalil boleh mengulang suatu peristiwa setiap tahun. Peristiwanya sudah berlalu tapi diulang tiap tahun. Peristiwa apa itu? Peristiwa tenggelamnya Fir'aun dan selamatnya Nabi Musa. Kalau selamatnya Nabi Musa itu nikmat, maka ada yang lebih besar lagi. Apa dia? Lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Abdul Somad membuat acara maulid, sesungguhnya Abdul Somad bukan berijtihad. Itu adalah ijtihad Imam As-Suyuti, ijtihad Imam Al-Baihaqi, ijtihad Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi yang mereka masukkan ke neraka Abdul Somad. Dia tak berani nak memasukkan ke neraka Imam Suyuti. Macam mana dia nak memasukkan Imam Suyuti masuk neraka? Dia baca Tadribur Rawi. Macam mana dia nak memasukkan Imam Ibnu Hajar ke neraka? Dia baca Fathul Bari, Irsyadus Sari. Nah, jadi ketika kita berbeza pendapat, cukup kita katakan saya tak sependapat dengan awak. Bukan kita katakan awak mubtadi, dhalun mudil dan finnar. Nah, jadi persimpangan yang pertama adalah dalam masalah penetapan bid'ah. Kira-kira penjelasan saya jelas apa tak jelas?
Nah, kalau masih jelas, alhamdulillah. Yang kedua, tentang masalah tawassul. Bertawassul dengan amal soleh tak ada ikhtilaf. Dalilnya hadis tentang orang yang bertawassul di dalam gua. Pertama, bertawassul dengan amal soleh, dia berbakti pada orang tua. Bertawassul dengan sedekah. Bertawassul tak jadi berzina. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau, aku bertawassul dengan amal soleh. Tak ada ikhtilaf. Yang jadi masalah adalah ketika bertawassul dengan Nabi Muhammad, padahal Nabi sudah meninggal. Maka ulama menuliskan dalil-dalil mereka. Di antaranya Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, di antaranya Syekh Muhammad Sayyid Muhammad Alawi, dan banyak lagi para ulama menuliskan dalil-dalil itu. Artinya ini masalah khilafiyah. Maka saya tidak boleh mengatakan kamu bertawassul berarti kamu musyrik. Kamu meminta kepada Lata, Uzza, Manat, Hubal sama dengan orang yang bertawassul. Kita memusyrikkan orang beriman. Yang ketiga dalam masalah takwil. Adapun dalam masalah khilafiyah yang kecil-kecil saya tak bahaskan. Dalam masalah takwil, mereka mengatakan orang yang mentakwil ini kafir. Padahal imam-imam salaf pun mentakwil. Nah, nanti dalam pertemuan akan datang kita buat satu tajuk khas tentang takwil saja. Siapa saja mentakwil. Imam Bukhari mentakwil, Imam Malik mentakwil, Imam Al-Baihaqi mentakwil bahwa takwil dan tafwid adalah manhaj salaf. Mereka hanya menyusunkan. Mutaakhirin itu adalah jam'ul mutafarriqat. Nah, nanti buatkan satu tajuk khas supaya lebih spesifik lagi masalah takwil saja. Nah, supaya jangan sampai orang dengan mudah menuduh kalau mentakwil berarti kafir. Nah, itu. Saya jangan mengeluarkan sumpah serapah caci maki. Sebab manhajuna manhajul bayan. Kita hanya menjelaskan, ini dalilnya, ini dalilnya, ini dalilnya. Terserah. Selepas itu, nah jadi jangan lebih pada menghujatnya, mengejeknya. Ada setengah orang, dia tak ada dalil. Dia tidak sebutkan ayat Quran, tak ada hadis Nabi, tapi lebih pada lalu apa beza kita dengan mereka? Nah, kita itulah makanya tadi dari awal saya katakan, baca kitab, pahami, tunjukkan dalil. Kita tidak akan pernah boleh memaksa orang ikut kita. Apakah ketika Imam Syafi'i meninggal selesai masalah fiqh? Tidak. Apakah ketika Imam Ar-Ramli meninggal selesai? Tidak. Apakah ketika Imam Suyuti meninggal? Tidak selesai. Kita pun tak menyelesaikan masalah. Tapi paling tidak kita sudah membuat sesuatu untuk kita wariskan pada murid-murid, penuntut-penuntut dan umat di masa akan datang. Demikian. Wallahu a'lam bishawab.